everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fun is Chemistry bersama Bu Linda. Today, we will learn more unique concept about chemistry. Before we learn, let's start it with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar definisi dari materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kemarin kita udah tahu ya contoh-contoh dari materi itu ada apa aja ya. Oke, materi itu bisa ada dalam 3 wujud, yaitu ada padatan, cairan, sama gas ya. Oke, padatan, cairan, dan gas. Nah, ini kita masuk ke klasifikasi materi. Ini yang lumayan butuh perhatian khusus, jadi tolong didengarkan baik-baik. Yang pertama ada unsur. Unsur adalah zat yang tidak bisa diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana, atau aliasnya dia berdiri sendiri gitu ya nak ya. Ini yang paling kecil nih si unsur nih gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ada senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu. Gampangnya, kalau unsur tuh sendirian, kalau senyawa adalah gabungan dari 2 unsur atau lebih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu punya H sendirian, maka dia adalah unsur. Tapi kalau ibu misalnya punya H2O gitu ya, ada H-nya 2, O-nya 1, berarti atomnya lebih dari 2 ya nak ya. Maka ini adalah senyawa. Gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah gabungan beberapa jenis yang sifat-sifat zat pembentuknya masih tetap ada. Kalau tadi unsur sendirian, senyawa adalah gabungan dari 2 unsur atau lebih. Nah, campuran adalah gabungan dari senyawa-senyawa. Oke ya, sudah bisa membedakannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongan unsur. Unsur ini bisa digolongkan menjadi 2 macam, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Nah, ini adalah sifat-sifatnya ya. Kita tahu ya, mana yang contohnya logam, mana yang contohnya non-logam gitu ya. Kita udah belajar juga di SMP ya. Logam itu sifatnya wujudnya tuh padat pada suhu kamar kecuali raksa atau Hg, kemudian dapat menghantarkan panas dan listrik ya nak ya. Kalau kamu dulu taunya namanya adalah konduktor. Nah, konduktor itu kan sifatnya logam ya, jadi dia bisa menghantarkan panas dan listrik. Kemudian dapat ditempa, permukaannya mengkilat serta titik leleh dan titik didihnya tinggi. Kalau non logam ya berarti sebaliknya gitu ya. Oke, untuk penggolongan campuran itu juga dibagi jadi 2. Ada campuran homogen sama campuran heterogen. Homogen diambil dari kata homo yang artinya sama. Heterogen diambil dari kata hetero yang artinya berbeda. Apanya yang sama dan berbeda? Yang sama dan berbeda adalah hasil akhirnya, gitu ya. Misalnya kita tahu gini, misalnya ibu melarutkan garam di dalam air, kita aduk terus sampai larut. Setelah larut, bisa nggak kira-kira kita bedain yang mana airnya, yang mana garamnya? Nggak bisa ya, karena dia sudah jadi satu kesatuan. Nah, maka disebut sebagai homogen ya. Kemudian yang heterogen berarti berbeda. Contohnya adalah air dan pasir, atau misalnya gampangnya gini deh, air sama minyak gitu ya. Kita tahu bahwasannya air sama minyak adalah 2 hal yang tidak bisa bersatu gitu ya. Nah, air sama minyak adalah 2 hal yang tidak bisa bersatu. Pun dengan air dan pasir, mau kita aduk sekencang apapun pasti akan tetap ada residunya, pasirnya ya. Nah, itu kan berarti kita bisa bedain ya, yang mana air, yang mana pasir, yang mana air, yang mana minyak gitu ya. Maka itulah yang disebut sebagai berbeda atau heterogen. Oke, itu aja terkait dengan materi, unsur, dan campuran. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Let's finish it with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tetap semangat and I'll see you later. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.